Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa di dalam katekese singkat dari buku Katekismus Gereja Katolik. Hari ini kita akan belajar bersama dari nomor 688 yang membicarakan tentang gereja sebagai tempat kita mengenal Roh Kudus. Kita baca keterangannya. Sebagai persekutuan iman yang hidup, yang meneruskan iman para rasul, gereja adalah tempat kita mengenal Roh Kudus. Di situ ada definisi gereja, yaitu persekutuan iman yang hidup atau persekutuan orang beriman yang hidup, yang meneruskan iman para rasul. Jadi gereja itu meneruskan iman para rasul, atau yang sering kita doakan dalam syahadat singkat para rasul itu, dihidupi oleh para rasul, itu kita warisi. Gereja menjadikan bagi kita tempat untuk mengenal Roh Kudus. Konkretnya di mana? Yang pertama, dalam kitab-kitab yang diilhami olehnya, dalam kitab-kitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Kitab-kitab apa itu? Kita semua tahu, itu yang dimaksud dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Termasuk di dalamnya bagi kita umat Katolik, kitab Deuterokanonika. Lalu yang kedua, dalam tradisi, dengan para bapak gereja sebagai saksi-saksi yang tetap aktual. Apa pentingnya bagi gereja Katolik menghidupi tradisi? Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 25, di sana tertulis demikian. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi masih banyak yang dibuat oleh Tuhan Yesus yang tidak ditulis oleh para penginjil. Yang tidak ditulis itu dalam hidup gereja perdana itu direkam, diingat di dalam apa? Bukan di dalam tulisan, tetapi di dalam tradisi. Dan tradisi itu diteruskan turun-temurun dari generasi satu ke generasi berikut sampai sekarang ini, yang kita percaya para uskup sebagai penerus pengganti para rasul sendiri. Lalu yang ketiga, dalam wewenang mengajar gereja yang ia dampingi. Wewenang mengajar gereja itu sering disebut dengan istilah magisterium gereja atau kuasa mengajar gereja. Dari kata bahasa Latin magister, guru. Lalu yang keempat, dalam liturgi sakramental, oleh perkataan dan lambang-lambang yang dengannya roh menghubungkan kita dengan Kristus. Jadi kalau kita merayakan perayaan sakramen, kita mengalami kehadiran Roh Kudus, kita mengenal Roh Kudus. Lalu yang nomor 5, di dalam doa, di mana ia membela kita. Ketika kita berdoa, Roh sendiri yang menggerakkan hati kita untuk menghadap Allah Bapa, untuk datang kepada Allah. Dalam karisma dan tugas-tugas pelayanan yang olehnya gereja dibangun. Kita mendapat contoh yang luar biasa dari karisma dan pelayanan Mater Teresa dari Kalkuta. Dengan karisma dan pelayanannya, gereja terus-menerus dibangun dan tetap menjadi aktual dan relevan untuk orang-orang sejaman. Lalu dalam kehidupan apostolik dan misionaris, jadi ketika kita diutus, ketika kita menjadi misionaris, ketika kita menjalani tugas perutusan, di situ roh berkarya. Karena ketika kita menjalani tugas perutusan, mau tidak mau kita diminta untuk taat pada yang mengutus kita. Lalu yang berikut, dalam kesaksian para kudus, di mana ia menyatakan kekudusannya dan melanjutkan karya keselamatan. Ini yang terakhir. Dalam kesaksian para kudus, di mana ia menyatakan kekudusannya dan melanjutkan karya keselamatan. Siapa yang dimaksud para kudus di situ? Yaitu kita semua. Karena dalam syahadat singkat itu, aku
kita semua mengatakan aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Jadi kesaksian para kudus, persekutuan para kudus itu adalah kita semua orang-orang yang sudah dibaptis, di mana di dalam persekutuan itu Roh Allah sendiri menyatakan kekudusannya dan melanjutkan karya keselamatan. Jadi kita semua diajak untuk meneruskan kasih karya keselamatannya. Demikian katekese singkat, semoga berguna, berkah dalam.